Balik lagi bersama saya, R2G. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, R2G akan menceritakan sebuah film yang berjudul One Shot yang rilis pada tanggal 5 November tahun 2021. Film ini disutradarai oleh James Nutt dan dibintangi oleh Scott Adkins. Menceritakan tentang sekelompok pasukan elit yang ditugaskan untuk membawa dan melindungi seorang tahanan saksi kunci dari serangan para teroris bersenjata lengkap. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sebelum melanjutkan ceritanya, jangan lupa siapin secangkir kopi dan sebatang rokok. Di awal film, kita diperlihatkan dengan tim Nevisel yang dipimpin oleh Letnan Jack Harris yang sedang mendampingi seorang agen CIA yang bernama Zoe untuk pergi ke kamp tahanan teroris yang berada di Pulau Black Island, yaitu menjemput seorang tahanan bernama Amin Mansur. Setibanya di Pulau Black Island, mereka disambut oleh wakil manajer lokasi yang bernama Tom. Lalu, Tom mengatakan kalau penjara ini hanya khusus untuk para teroris yang dijaga satu batalion pasukan yang berjumlah sekitar 50 orang. Tom lalu membawa mereka untuk bertemu dengan kepala penjara yang bernama John. Namun sebelumnya, Tom memberitahukan kalau John bukanlah orang yang mudah untuk diajak kerjasama karena sikapnya yang temperamental. Dan benar saja, John awalnya menolak untuk memberikan Amin Mansur kepada Zoe. Namun karena Zoe datang dengan membawa surat perintah dan ditandatangani langsung oleh Menteri Pertahanan, John pun akhirnya mau bekerja sama dengannya. Kemudian ia memerintahkan Tom untuk membawa Zoe dan Jack ke Amin Mansur yang sedang dalam tahanan. Amin sendiri sudah ditahan selama berbulan-bulan dan sudah melewati berbagai penyiksaan. Namun sampai saat ini, Amin tetap saja tidak mau mengaku kalau dirinya seorang teroris. Dan di sini Amin mengatakan kalau dia hanya seorang pengusaha, bukan teroris. Zoe pun berusaha menenangkan Amin dan mengatakan kalau dia akan segera membawa Amin ke Amerika untuk dimintai keterangan. Amin pun meminta haknya sebagai warga Inggris untuk didampingi seorang pengacara. Namun Zoe mengatakan bahwa Amin sudah tidak memiliki negara karena Menteri Dalam Negeri sudah mencabut kewarganegaraannya. Sementara di luar, anak buah Jack yang bernama Ash dan White juga, Danny merasa kalau Zoe sedang menyembunyikan sesuatu kepada mereka. Namun Jack mengatakan kalau tugas mereka di sini hanyalah mengawal Zoe dan juga tahanan yang akan dibawa, tidak lebih dari itu. Lalu kemudian, mereka dikagetkan dengan sebuah truk yang tiba-tiba datang menabrak pagar. Dan ternyata truk tersebut berisikan kelompok teroris yang dipimpin oleh seorang yang bernama Hakim Syarif dan tangan kanannya yang bernama Delcourt. Sementara Jack dan anggotanya yang melihat itu dengan terpaksa juga harus terlibat baku tembak. Di tengah kekacauan, Jack menyuruh Zoe untuk berlari membawa Amin kabur ke helikopter. Namun hal itu tidaklah mudah, karena peluru datang dari segala arah.
Akhirnya, para penyusup berhasil melumpuhkan sebagian besar tentara di sana hingga memaksa Jack dan yang lainnya bersembunyi di dalam ruangan kendali. Dan naasnya lagi, Ash tertembak dan tidak berhasil diselamatkan. Got it? Okay, buddy, we got you. You're good. Need you hold his wound on the back. Fuck! Tom lalu berusaha meminta bantuan, namun jaringan internet sudah dihancurkan oleh penyusup. Sementara telepon panggilan darurat ada di kantor John yang berada di ruangan lain. Dari layar CCTV, mereka melihat John melawan para penyusup sendirian. Dan di sana, Zoe mengenali pimpinan tersebut yang bernama Hakim Sharif, yaitu seorang tentara bayaran sekaligus pimpinan teroris yang memiliki paham radikal. Mendengar itu, Jack lalu memaksa Zoe untuk memberitahukan apakah tujuan penyusup melakukan penyerangan untuk membunuh Amin Mansur. Sehingga, mau tidak mau, Zoe pun akhirnya memberitahukan kalau Amin adalah seorang simpatisan ISIS, yang mana hal itu diperkuat dengan ditemukan pengiriman kontainer berisikan bom yang dikirim oleh Amin. Zoe juga berusaha meyakinkan Jack bahwa Amin telah terlibat dalam rencana pengeboman besar-besaran yang akan terjadi di Washington DC malam ini. Dan untuk menggagalkan peledakan tersebut, Zoe harus segera membawa Amin ke sana sebelum semuanya terlambat karena Amin mengetahui di mana posisi bom itu berada. Amin yang tidak terima dengan tuduhan tersebut terus menyangkal dengan semua perkataan Zoe, namun pada akhirnya Zoe berhasil meyakinkan Jack. Dan Jack berjanji akan membawa Zoe dan juga membawa Amin keluar dari sini. Meskipun semua itu mendapat tantangan dari Tom yang juga tidak percaya dengan semua ucapan Zoe. Sedangkan di pintu masuk, White dan juga Danny terus berusaha menahan para penyusup agar tidak masuk ke dalam ruangan. Danny tertembak dalam penyerangan tersebut, namun hanya mengenai tepi kepalanya dan kemudian diberikan obat penahan rasa sakit. Danny pun akhirnya bisa kembali beraksi. Namun, di tengah itu, Tom malah berniat ingin menyerahkan Amin kepada para penyusup, karena dia tidak ingin menukar nyawa puluhan tentaranya dengan satu orang tahanan, dan bahkan Tom juga ingin membunuh Amin. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba mendapatkan telepon dari John. John memberitahukan kalau telepon panggilan darurat di ruangannya tidak berfungsi dan harus ada seseorang pergi ke pangkalan kalibrasi RE untuk kalibrasi ulang frekuensi jaringan. Mendengar itu, Jack lalu menawarkan diri untuk pergi ke RE sendiri, yang kemudian ia pun menyelinap keluar melalui pintu rahasia. Dalam persembunyiannya, Jack menyaksikan dua orang yang ditembak mati karena tidak memberitahukan di mana keberadaan Amin Mansur. Hakim lalu bertanya kepada seorang resepsionis tentang keberadaan Amin. Dengan ketakutan, resepsionis ini pun memberitahukan kalau Amin sedang berada di ruangan kendali dan akan dibawa ke Washington DC. Namun, Hakim tetap membunuhnya. Sementara Jack dengan mengendap-endap membunuh satu persatu penyusup yang sedang berjaga hingga berhasil masuk ke ruang RE. Setelah sampai ke ruang radio, Jack langsung berusaha minta bantuan namun dia tidak mengerti cara kerja monitor tersebut. Dan sialnya lagi, ada seorang penyusup masuk di tempat itu. Waduh Jack. Kirain tahu. Beruntungnya, John muncul tepat waktu dan langsung mengkalibrasi ulang frekuensi radio tersebut.
Setelah berhasil kalibrasi ulang radio tersebut, John lalu menghubungi pangkalan udara untuk meminta bantuan. Sementara Jack sendiri berusaha mengalihkan perhatian musuh agar tidak mengarah ke ruangan radio. There's a soldier! Find him! Hakim yang tahu kalau Amin Mansur disembunyikan oleh mereka di ruangan kendali, Hakim pun berniat untuk meledakkan tempat tersebut dengan meyakinkan satu anak buahnya bernama Ademar untuk melakukan bom bunuh diri. Yes, just like in the book. I must listen and obey even if I have to die. Dan di sini, nampak Ademar sangat ketakutan saat dipasangkan rompi bom di tubuhnya. Hakim lalu membawa Ademar menuju ruangan kendali, tempat di mana Amin Mansur dan yang lainnya bersembunyi. Sementara, Jack dan juga John terlihat baru saja tiba di ruangan tersebut, dan di sini John sangat marah kepada Amin karena dialah penyebab semua anak buahnya tewas. I'm tired of your bleeding heart crap! It's not about what Get up here! Dari luar pintu masuk, Hakim melemparkan granat asap hingga membuat pandangan Danny dan White terhalang, yang pada akhirnya Danny pun tertembak tepat di dadanya. Naasnya lagi, White yang berusaha menolong Danny juga ikut tewas tertembak. Saat bersamaan, mereka dikagetkan dengan munculnya Ademar yang berlari dengan membawa bom di tubuhnya. Untungnya, Jack berhasil selamat dari ledakan tersebut, namun Zoe, Tom, dan John mengalami luka parah hingga tak sadarkan diri karena terkena reruntuhan. Sementara Amin yang juga selamat langsung bergegas keluar meninggalkan ruangan melalui pintu rahasia. I'll take my chances. Zoe sempat memberitahu Jack kalau istri Amin sedang hamil dan sedang berada di Washington DC. Dan dia meminta Jack berjanji untuk membawa Amin ke Washington DC untuk menggagalkan ledakan bom tersebut. she's in the blast zone. You have to get him to DC. Zoe. Tidak lama kemudian, Hakim dan anak buahnya datang. Jack pun berhasil bersembunyi di antara puing-puing. Di sini Hakim sangat marah karena Amin berhasil selamat dari ledakan yang mana ledakan itu tujuan utamanya mengorbankan Ademar adalah untuk membunuh Amin agar tidak buka mulut tentang posisi bom tersebut. And alive! Hakim kemudian memerintahkan semua anak buahnya untuk berpencar mencari Amin. Dan di samping itu, salah satu anak buah Hakim memberitahukan kalau Amerika telah mengirim pasukan bantuan melalui udara. Namun, Hakim mengatakan kalau mereka tidak akan pergi meninggalkan pulau ini sebelum membunuh Amin. Tanpa mereka sadari, ternyata Amin bersembunyi di tengah-tengah jasad para tahanan. Amin lalu mengganti pakaiannya dan menyamar sebagai anak buah Hakim, yang kemudian ia berjalan menuju gerbang. Stop! Where is your gun? Namun, penyamaran tersebut diketahui oleh Delcor, yang kemudian Delcor mengurungnya di sebuah ruangan. Get inside! Look, Hingga ketika Delcor ingin eksekusi Amin, tapi Jack tiba-tiba muncul menyerangnya. Setelah berhasil melumpuhkan Delcor, Jack pun langsung bergegas membawa Amin keluar dari sini. Namun, ketika di luar harus menghadapi serangan dari anak buah Hakim, dan di tengah itu Amin masih saja berusaha kabur dari Jack.
Di tengah pelarian, Amin berhasil ditangkap oleh Hakim. Untungnya Jack muncul dan Jack pun bertarung melawan Hakim. Hingga pada akhirnya, Jack berhasil membunuh Hakim dan kembali mencari Amin. Namun di sini, Amin mengancam akan mengakhiri hidupnya jika Jack berusaha mendekat. Jack lalu membuang senjatanya dan mengatakan kalau istri Amin sedang hamil dan mereka bawa ke Washington DC, yaitu tempat di mana akan terjadinya ledakan malam ini. Dan jika ingin anak dan istrinya selamat, maka Amin harus ikut ke Washington DC untuk menggagalkan ledakan tersebut. Need your help. Not too late. You can still save them. Di tengah itu, John yang ternyata masih hidup, tiba-tiba muncul dan berniat ingin membunuh Amin, karena sudah menyebabkan semua anak buahnya tewas. Untung saja Jack berhasil menggagalkan dan kemudian bantuan dari udara pun datang. Sementara itu, Amin sendiri masih tidak percaya kalau istrinya sedang hamil dan berada di Washington DC. It'll all be for nothing. You know that. Namun, pada akhirnya Jack berhasil meyakinkan Amin, yang kemudian mereka berdua pun pergi meninggalkan pulau itu untuk segera ke Washington DC. Dan film pun selesai. Cerita film yang berjudul One Shot cukup sampai di sini. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar tidak ketinggalan video terbaru dari R2G. Sekian dan terima kasih.